teman-teman. Pernah gak sih lagi scroll TikTok atau Instagram tiba-tiba nemu berita heboh banget? Pas dicek ternyata bohong alias hoax. Nah, ternyata hal ini udah jadi masalah besar loh di Indonesia. Di video ini aku gak cuma mau cerita soal bahayanya hoax, tapi juga ngajak kalian mikir bareng gimana cara ngatasinnya. Komdigi pernah nemuin ribuan bahkan ratusan ribu konten hoax yang beredar, mulai dari soal kesehatan, politik, sampai isu sosial. Kalau udah sebesar itu, artinya kita lagi menghadapi perubahan sosial yang serius. Dan juga cara kita dapat informasi sekarang jauh beda sama dulu. Tapi sayangnya dampaknya banyak yang negatif. Kenapa sih hoax gampang banget nyebar? Ada beberapa alasan. Yang pertama, literasi digital kita masih rendah. Kedua, algoritma medsos suka banget ngasih konten yang bikin emosi, jadinya makin cepet viral deh. Ketiga, kalau lagi krisis kayak pandemi, orang butuh informasi cepat, dan di situ hoax sering masuk. Keempat, ada orang yang sengaja bikin hoax buat duit atau kepentingan politik. Dan terakhir, regulasi hukum kadang masih bingungin, jadi penanganannya belum maksimal. Dampaknya ada apa aja ya? Yang pertama, kepercayaan masyarakat turun, orang jadi ragu sama pemerintah, media, bahkan tenaga kesehatan. Kedua, ada korban kesehatan, misalnya yang percaya obat palsu atau enggak mau vaksin karena baca hoax. Tiga, dampak ekonomi juga kerasa, ada penipuan, panic buying, sampai usaha kecil yang rugi. Empat, masyarakat jadi gampang terpecah, ribut cuma gara-gara informasi salah. Dan 5, beberapa orang sampai kena jerat hukum karena nyebarin hoax tanpa mikir dulu. Terus, siapa yang udah turun tangan? Komdigi udah banyak ngeblokir konten, tapi kadang dikritik kurang transparan. Ada juga Movindo, komunitas yang kerja buat cek fakta. Mereka keren banget, tapi jumlahnya yang terbatas. Polisi sering nangkap penyebar hoax, efeknya ada jerak, tapi juga ada debat soal kebebasan berekspresi. Media besar seharusnya jadi pelindung kita dengan berita yang akurat, tapi ya kadang masih kejebak clickbait juga. Jadi jelas, tiap lembaga punya peran, tapi juga ada kekurangannya. Terus, apa yang bisa kita lakuin? Yang pertama, literasi digital harus diajarin sejak sekolah, biar kita terbiasa cek fakta. 2. Komdigi perlu lebih transparan kalau ngeblokir konten, kasih tahu alasannya. Ketiga, platform medsos harus kerja bareng fact checker, kasih label atau peringatan di konten yang meragukan. Jadi teman-teman, perubahan sosial itu wajar, apalagi di era digital. Tapi kalau kita nggak hati-hati, hoax bisa merusak kepercayaan, kesehatan, bahkan hubungan antar masyarakat. Yuk mulai dari diri kita sendiri, jangan gampang percaya, jangan gampang share. Cek dulu, baru bagikan. Semoga video ini bisa jadi pengingat kecil buat kita semua. Kalau kamu punya pengalaman unik soal hoax, coba tulis di komentar biar kita bisa saling belajar. Terima kasih udah nonton dan jangan lupa cek fakta sebelum share. Terima kasih atas perhatiannya.